Pilih bahasa video di pengaturan YouTube, serta aktifkan juga subtitle video agar pengalaman menonton lebih maksimal. Film kali ini menceritakan kisah seorang mandor konstruksi bernama Levon. Levon menjalani kesehariannya dengan sederhana, tinggal di dalam mobil truknya dan terbiasa mengonsumsi makanan instan setiap harinya. Take it. It's good. Why is everyone always feeding me? I want major tinga. Shredded chicken. If we don't, you'll just eat canned tuna and peanut butter. Meskipun hidup sederhana, Levon sangat disayangi oleh para pekerja konstruksi lainnya karena sifatnya yang rendah hati dan kepeduliannya yang tinggi terhadap rekan kerjanya. Termasuk bos di tempat konstruksinya yang bernama Joe dan Carla. Joe dan Carla memiliki seorang putri bernama Jenny, dan hari itu Jenny ingin meminta dukungan finansial kepada Joe, ayahnya, karena ia berencana mengadakan pesta kecil sebagai hadiah untuk dirinya sendiri setelah berhasil menyelesaikan satu semester kuliahnya. Namun suasana damai tidak berlangsung lama. Muncul beberapa penagih hutang yang datang untuk menagih kewajiban salah satu buruh di tempat Levon bekerja. Hal ini membuat Levon harus turun tangan untuk menengahi dan menyelesaikan situasi tegang tersebut. Excuse me. Aguanten con la chingada, bajen las armas. Come back. Saat itu, Jenny tertarik melihat gerakan refleks yang lincah dari Levon dan berniat memintanya untuk mengajari bela diri. Padahal sebenarnya, Jenny sendiri adalah anak berprestasi di dunia bela diri karate dan juga seorang pianis yang berbakat. Levin. Holy fuck. You guys answer me? Just get my back if I ever need it. Sure, Jenny. Sepulang bekerja, Levon menghampiri putri sematawayangnya yang bernama Meredith. Di bagian ini, kita akan mengetahui latar belakang Levon di mana istrinya telah tiada dan hak asuh putrinya jatuh kepada sang kakek atau ayah mertua dari Levon. Alasannya, Levon merupakan mantan anggota militer Inggris yang memiliki rekam jejak keras di masa lalu, serta tidak memiliki tempat tinggal yang menetap. Namun sebagai ayah, tentunya Levon ingin mendapatkan hak asuh penuh. Ditambah lagi, ayah mertuanya terkesan mencoba menjauhkan Meredith dari Levon. Your grandfather throwing a party on my day. It's my day. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. It's Mama. I'm mad at Mama. For dying and leaving us. These throwing parties while I enjoy my visitation time. I served Britain the country of my birth. Court won't be thrilled by your lack of a fixed rest. Malam harinya, di tempat acara yang diadakan Jenny, salah seorang temannya terlalu banyak minum hingga kurang sadarkan diri, dan Jenny menemani temannya itu ke kamar kecil. Namun, tanpa sepengetahuan Jenny, ternyata ia telah diincar oleh dua orang mencurigakan bernama Viper dan juga Nina. Viper dan Nina terlibat dalam aksi membawa paksa Jenny di malam itu. Keesokan harinya, pihak kepolisian mendatangi tempat konstruksi Levon untuk menyelidiki hilangnya Jenny. Joe sangat terpukul karena putrinya hilang. Ia meminta Levon untuk membantu menemukan Jenny dan menawarkan imbalan sebesar $50.000. Namun, Levon menolak tawaran tersebut. Alasannya, ia sudah berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam tindakan fisik yang berisiko, karena jika ia kembali melanggar hukum, Levon terancam tidak bisa bertemu dengan putrinya lagi sesuai aturan yang berlaku. They take a report and forget about it. And she says they don't work these cases. Can you help us? I can see you guys coming a mile away. I'm a different person now. Here it's 50. It's not who I am anymore. Come on, just take it, man. I'm sorry. Namun sebenarnya Levon bimbang antara harus membantu atau tidak. Akhirnya, ia mendatangi seorang teman lamanya, mantan tentara yang mengalami gangguan penglihatan akibat perang dulu bernama Gani. Di sini, Levon meminta pendapat Gani. Levon merasa memiliki beban moral karena pernah berjanji untuk melindungi Jenny. Ditambah lagi, sebagai seorang ayah, ia tentu tidak ingin putrinya mengalami nasib buruk yang sama. What's her name? Jenny. Jenny. All right. She's a great kid. But you do. God help them. I worry about you. I told Jenny I had her back. But you didn't have to come down here and pretend for something that you already made your mind up about. Selesai berdiskusi dengan Gani, Levon mendatangi kediaman Joe dan Carla,
lalu memberitahu Joe bahwa ia memutuskan akan membantu membawa kembali Jenny dengan selamat. Your family needs hope. You were patient with me. You're my family. I'm gonna bring her home. Levon mulai melakukan penyelidikan di tempat hiburan terakhir kali Jenny terlihat. Di sini, Levon menemukan sebuah fakta bahwa tempat tersebut menjadi lokasi transaksi bisnis ilegal yang dilakukan oleh bartender bernama Johnny. Di dalam tempat itu, Levon mulai menyusuri setiap inci ruangan sampai akhirnya menemukan anting milik Jenny yang terjatuh di gang belakang gedung. Namun Johnny yang ditanya oleh Levon memberikan keterangan berbeda. Ia berkata bahwa Jenny malam itu pergi begitu saja karena malu akibat kondisinya yang kurang sehat setelah pesta. Tentu saja Levon tahu bahwa Johnny tidak jujur dan ia memutuskan untuk mengikuti Johnny sampai ke rumahnya. Oh, yo, wrong house, kid. Get the fuck out. Where's the girl? The ones your friend snatched out of the back of the bar. Do you lie, Johnny? Get the fuck up. Just know you deal dope over the bar top? Walaupun berhasil melumpuhkan Johnny dan memberikan sedikit gertakan, Levon tidak mendapatkan informasi apa-apa. Tiba-tiba, 2 orang datang untuk mengambil uang setoran hasil bisnis gelap dari Johnny. Kejadian itu mengakibatkan Johnny harus kehilangan nyawanya di tempat. Just know you give me names. Where are you, brother? Fuck. Russians. Levon tidak kehabisan akal. Ia menunggu di luar rumah Johnny setelah mengetahui bahwa Johnny bekerja sama dengan sebuah sindikat internasional dari Rusia. Tak lama kemudian, datang 3 orang ke kediaman Johnny. Mereka melihat Johnny yang sudah tak bernyawa dan uang hasil penjualan barang ilegal itu juga hilang. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa Johnny dirampok oleh kelompok saingan. Lalu orang-orang itu memanggil jasa pembersih untuk membereskan tempat kejadian perkara di rumah Johnny. Where is my fucking money? This is a shotgun wound. You see any shotguns? Levon membuntuti mobil pria tersebut sampai di kediamannya dan berhasil menyusup masuk. Ternyata diketahui pria ini bernama Simon. Simon adalah salah satu petinggi di organisasi gelap Rusia yang mengedarkan barang-barang terlarang. Untuk memulik informasi, Levon pun mulai menginterogasi Simon untuk mendapatkan jawaban. You know who I am. Make yourself happy. Tell me. For the brothers. You clearly are somebody. I am a brother of high rank. Not a thief. I'm looking for a young lady. I don't understand. 19-year-old girl was kidnapped. Я брошу тебя в озеро. You keep your voice down. Girl. Give me the girl. All of this is for a girl? Stop it until I do. Fuck you! Who are you? Cause we're done. Setelah mendapatkan sebuah nama yaitu Dimi melalui bantuan terjemahan karena Simon menggunakan bahasa Rusia, Levon pun mulai mencari tahu tentang Dimi melalui seorang rekannya dulu yang sekarang bekerja di Badan Penegak Hukum Narkotika, DEA. You never call me unless you need something, so... There's someone called Dimi. Probably Dmitri. This Dimi fella might be involved in human trafficking. Should have. Vladimir Kolesny. The guy you want to fuck with. Bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Namun tewasnya Simon tentu saja menarik perhatian dari petinggi lain organisasi Rusia ini yang bernama Wolo. Ternyata bisnis ini dilakukan secara kekeluargaan. Simon dan Wolo merupakan saudara kandung. Sementara 2 pria bernama Vanko dan Danya adalah anak dari Wolo sekaligus keponakan dari Simon. Levon menyadari aksinya kali ini lebih berisiko dan tidak bisa sembarangan bertindak. Setelah melakukan pengintaian, Levon mulai menyamar dan masuk ke sebuah markas geng motor.
Berdasarkan informasi temannya, tempat itu adalah lokasi transaksi yang berhubungan dengan target Levon. Awalnya, Levon sudah dicurigai oleh bagian pengamanan tempat itu karena terdeteksi membawa alat pertahanan di dalam kantongnya. Hey, stranger, where you been? You know this guy? He's got a gun in his pocket. You're up, kid? Namun dengan tenang, Levon memberitahu jika ia datang ke sana untuk berbisnis. Pria bernama Doggy kemudian membawa Levon ke pimpinan tempat itu yang bernama Dutch. Walaupun negosiasi berjalan cukup alot, akhirnya Levon dapat mengatasi situasi tersebut. Come here to be disrespected. Let's play. Setelah berhasil mencuri perhatian Dutch yang ternyata juga seorang mantan marinir dan mendapatkan informasi mengenai pengambilan paket barang ilegal esok harinya, Levon pun mendatangi tempat kesepakatan bertemu di sebuah toko roti. Di sini, dia bertemu kembali dengan Doggy dan Nina. Setelah menyerahkan uang, Levon hanya mendapatkan sebuah ponsel khusus dan nantinya akan dihubungi oleh Dutch mengenai lokasi pengambilan barang tersebut. That's it. Don't blame me. Thank you for not shooting me. Setelah keluar dari toko roti itu, Levon dihubungi oleh Dutch lewat ponsel yang dia dapatkan. Ternyata, paket tersebut sudah diletakkan di bawah kursi mobil Levon. Setelah mengambil paket berisi barang terlarang itu, Levon segera membuangnya ke sebuah sungai untuk menghilangkan jejak. Di kediaman baru yang ia sewa, Levon dihubungi kembali oleh Dutch. Dutch mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya besok untuk memastikan bahwa Levon dapat dipercaya dalam bisnis itu. Bahkan mereka juga telah menyiapkan setelan jas untuk Levon agar tampil layak. But it's someone you gotta check in with if we're gonna do business. Bring your money, wear a suit. I don't have a suit. Dalam pertemuan ini, Levon akhirnya bertatap muka dengan Dimi, orang yang selama ini dia cari atas hilangnya Jenny. Namun ia sadar betul bahwa Dimi sangat teliti, dengan pengamanan super ketat dan proses verifikasi yang sangat detail terhadap Levon. How you doing? Hey, Dutch. You bring the money? May I? Came in good faith to do business. My name is Demi. Bill. Bill Coates. Do you have driver's license, Bill Coates? Excuse me? He's fine. Let me check. Checks out. I apologize for that. Walau pada akhirnya Dimi mulai percaya karena Levon memberikan identitas aslinya, dan Dimi sepakat untuk menjalin bisnis dengan Levon. Sesampainya di kediamannya, Levon sedikit menemui jalan buntu. Namun ia membuka laptop dan ponsel pribadi milik Johnny yang sempat ia amankan. Di sana ia menemukan petunjuk penting, foto Viper yang sedang memotret Jenny dan teman-temannya saat berada di tempat kerja Johnny. Tentu saja Levon kembali ke tempat Johnny bekerja untuk mencari tahu. Namun sayangnya, saat operasi pengintaian itu, di mana tempat tersebut telah diambil alih oleh Vanko dan Danya, secara tidak sengaja Levon teridentifikasi oleh kamera pengawas di luar gedung sebagai orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Simon tempo hari. Hal itu mengakibatkan pengejaran terhadap Levon. Levon pun kabur menggunakan sebuah sepeda motor dikejar oleh Vanko dan Danya. Saat hampir berhasil lolos, Levon menabrak sebuah mobil patroli. Ternyata, kedua aparat keamanan ini merupakan oknum tidak jujur yang telah disewa oleh sindikat tersebut. Dampaknya, Levon ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil van milik Vanko dan Danya. What is your business with Dimi, that man you drowned in his own pool while that man was at Uncle? Help his legs. Namun Levon berhasil membalikan keadaan yang membuat Vanko dan Danya harus kehilangan nyawa.
Kejadian ini membuat Wolo sangat murka karena kedua putranya tewas di tangan Levon. Wolo kemudian bertemu dengan petinggi lain dari sindikat Rusia ini untuk meminta izin mengerahkan tim eksekutor, sekaligus mencari Dimi yang dianggap sebagai sumber dari semua kekacauan ini. Where is Dimi? Dimi is hiding. That will help you find Dimi. Di tempat persembunyian Dimi, Wolo memberitahu tentang kematian Vanko, Danya, serta Simon ayah kandung Dimi yang disebabkan oleh Levon. Wolo menjelaskan ini terjadi karena Dimi telah menculik seorang wanita bernama Jenny. Wolo menegaskan bahwa Levon bukan orang biasa dan bersumpah akan memburu Dimi. Namun Dimi menyangkal dan berkata kalau dia tidak tahu menahu. Yang dia tahu, Levon hanyalah mitra bisnis. Dimi pun memperlihatkan identitas Levon yang telah ia foto saat pertemuan sebelumnya. He's hunting you. Setelah mencari tahu tentang Levon, akhirnya Wolo mengetahui keluarga dan latar belakang Levon yang merupakan mantan pasukan khusus Inggris yang ahli dalam strategi dan penyusupan. Target pertama yang diincar Wolo adalah kediaman ayah mertua Levon. Hal ini memicu panggilan telepon dari sekolah Meredith kepada Levon, memberitahu bahwa tidak ada yang menjemput Meredith. Levon pun segera menjemput Meredith sambil bertanya-tanya kenapa kakeknya tidak datang. Disitulah Levon menyadari ada hal janggal yang terjadi, membuatnya bergegas untuk menyelamatkan ayah mertuanya. Oh my God, you did kill Grandpa. Mary, I'm serious. You sharing your location with Grandpa? Daddy, he's at home. Harry, stay there! Daddy, be careful! Setelah berhasil menyelamatkan dan menjelaskan situasinya, Levon menyarankan ayah mertuanya untuk tinggal sementara di rumah sakit agar lebih aman. Sebab tidak diketahui berapa banyak oknum aparat yang telah bekerja sama dengan sindikat itu. Levon juga menitipkan Meredith di kediaman Gani, lalu bersiap melakukan operasi terakhir dengan bantuan perlengkapan dari Gani. What happened, man? The wrong people, huh? It's getting ugly. I'm gonna bring her home. I can help you with that. For you, sir. What you got over here is the M4 carbines, the original weapons of the Four Horsemen of the Apocalypse. I don't want you getting in trouble. That's you. Half and half. Coming back for that. Kita beralih sebentar ke kondisi Jenny. Jenny yang dibawa paksa oleh Viper dan Nina ternyata diserahkan kepada seorang pria kaya raya bernama Nestor yang memiliki obsesi menyimpang. Namun, saat Nestor hendak melakukan tindakan buruk kepada Jenny, Jenny berhasil melawan dan melukai wajah Nestor. So sorry, sir. I want help! Hal itu memicu kemarahan Viper dan Nina yang diperintahkan oleh Dimi untuk melenyapkan Jenny karena telah melukai klien penting Dimi. 36 stitches. It's a lot. You know what business means? You just fucked me out of 200 grand. Customer wants her dead. I want her dead. Dalam perjalanan untuk dieksekusi, Jenny berhasil kabur namun tertangkap kembali karena bantuan dari dua oknum aparat yang sebelumnya juga menangkap Levon. Damn it, where's my fucking gun? It's alright. You know who you are. Let's get you home. I'm so fucking sorry. Di lokasi eksekusi, sesaat sebelum Jenny dilenyapkan, Viper mendapatkan telepon kembali dari Nestor. Nestor mengatakan bahwa ia masih menginginkan Jenny dan meminta agar Jenny segera dibawa kembali kepadanya. Singkat cerita, Dimi yang tahu keberadaannya terancam oleh Levon berniat untuk kabur ke luar negeri. Namun sebelum itu terjadi, Levon datang dan berhasil membekuk Dimi. We make a deal and you begin a new life as a wealthy man, huh? Why risk everything? Because I told her I had her back. Because if I just give you the address, then you shoot me, huh? That's bad for both of us. Dimi yang sudah tidak berkutik di dalam mobil memberitahu lokasi Jenny dan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata selain bisnis barang ilegal keluarga, Dimi juga memiliki bisnis sampingan yang terlibat dalam perdagangan orang secara ilegal.
Dan akhirnya, disinilah Levon bergerak untuk mengakhiri semua kekacauan ini. My specialty service. You have a daughter? Then you won't understand. Yeah, I'll get the pervert. Dutch yang mendapatkan kabar bahwa terjadi kekacauan oleh Levon di tempat bisnis Dimi datang membawa pasukannya. Terjadilah duel sengit antara Levon dan Dutch. Di akhir perlawanan Dutch, Levon tetap memberikan penghormatan kepadanya sebagai sesama mantan abdi negara. Nice to meet you, Levin. Finish it! Sorry, brother. How dare you come in here? Fuck! I think I killed her. Good. Mind your ears. Di akhir cerita, Levon berhasil menyelamatkan Jenny dan kabur dengan motor. Kejadian ini disaksikan oleh Wollo dari kejauhan. Wollo meminta bantuan kepada organisasinya untuk memburu Levon. Namun, organisasi itu menolak karena tidak ada untungnya dan memperingatkan jika Wollo bertindak gegabah, organisasi tidak segan untuk menyingkirkan Wollo demi keamanan bisnis mereka. Film berakhir dengan kembalinya Jenny ke pangkuan keluarganya, serta Levon menjemput Meredith di tempat Gunny sambil menikmati makan malam bersama. Film ini berjudul A Working Man. Film tahun 2025 ini diadaptasi dari novel tahun 2014 berjudul Levon Street karya Chuck Dixon. Sebelumnya, proyek film ini dikenal dengan judul Levon Street, namun diubah menjadi A Working Man. Film ini mendapatkan rating 5,7/10 di IMDb dengan 73.000 penonton yang memberikan penilaian. Namun, secara keseluruhan dan pribadi, gue memberikan rating 8 di sini. Karena memang suka dengan film action dan alurnya ringan. Walaupun setiap film Jason Statham bisa ditebak endingnya dari awal, tapi so far not bad. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau subscribe, like, dan bagikan video ini. Sertakan juga komentar kalian, dan yang bisa kasih hype di video ini dipersilahkan. Yang nonton iklan sampai habis tanpa skip, makasih banyak. Kalian sudah membantu channel ini untuk bisa lebih kreatif lagi di masa mendatang. Gue Firman, pamit undur diri, sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye-bye!